Halo, halo sahabat Antara, selamat datang kembali di Antara Maluku Bacarita, tentunya bersama saya kali ini Didi Aziz, dan saat ini saya sudah berada di Fakultas Perikanan dan Kelautan. Saya sering salah sebut ini antara FPIK atau FKIP, tapi sama-sama Unpadi. Cuman hari ini saya sudah ditemani dengan narasumber saya. Yang pertama ada Dekan FPIK Unpati, Pak Ois Lopulangan, bersama dengan Wakil Dekan Ibu Noni ya. Saya kayaknya pengucapan FPIK-nya ini agak susah ya. Saya dulu waktu zaman kuliah itu Bu, Pak, saya dulu sebenarnya di perikanan. Saya di perikanan, perikanan. Ini kita mengabaikan fakultasnya. Tapi sekarang kita harus coba FPIK. FPIK. Baik. Ya, sahabat Antara, hari ini kita akan membahas tentang akselerasi bagaimana FPIK Unpati ikut dalam andil membangun Maluku. Ada pertanyaan yang akan saya lemparkan antara Pak Ois dengan Ibu Noni. Mungkin, kalimat pembuka dulu dari Pak Ois kepada sahabat tentara, Pak, boleh, Pak? Sahabat tentara yang kami hormati, terima kasih kami kedatangan teman-teman dari tim Akara luar biasa hari ini. Kami akan memberikan informasi terkait yang disampaikan tadi berkaitan dengan kontribusi Bapak Bencana Daerah untuk membangun Maluku. Ibu ada tambahan? Cukup. Ya, kita langsung nih sahabat tentara. Pertanyaan pertama, eee, mungkin kita sedikit kenalan dulu deh, Kak, Fakultas, Perikanan dan Ilmu Kelautan, FPIK Unpad. Dari Pak Ois, oke. Ya, kenalan titik. Ya, terima kasih. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan adalah merupakan salah satu fakultas dari 9 fakultas yang ada di Universitas Patimura. Saat ini kita memiliki 6 jurusan dan 6 program studi. Jadi kalau bicara tentang perikanan dan kelautan kita itu lengkap mulai dari di hulu sampai ke hilir. Jadi ada program studi kelautan, kemudian ada program studi manajemen sumber daya perairan, ada program studi teknologi hasil perikanan, ada program studi budidaya perairan, ada program studi pemanfaatan sumber daya perikanan, dan program studi agrobisnis. Jadi lengkap dan full. Harusnya ini jadi satu aset Maluku ya kelindungannya, karena Maluku ini kita tahu Pak ya, wilayah kepulauan, adanya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ini harusnya jadi satu laboratorium nih untuk studi terkait ini. Ibu Noni, tadi Pak Dekan sudah sempat ngobrol soal 6 jurusan dan 6 prodi dari EPK itu sendiri. Kalau Ibu nih, kalau boleh tahu fokusnya di mana nih? Kalau ikut fokus? Saya fokus dari bidang saya. Ya. Ya, kalau saya sebenarnya dari produksi manajemen sumber daya airan. Jadi sebenarnya Fakultas Perikanan cikal bakalnya itu dimulai dulu dari Fakultas Pendidikan, ya. Kemudian ada jurusan perikanan. Kemudian kita berkembang jadi Fakultas Perikanan dengan dua program studi utama itu manajemen sumber daya perairan dan pengolahan hasil perikanan. Oke, setelah itu kita berkembang lagi menjadi 4 program studi dan sekarang jadi 6 program studi dan 6 jurusan. Jadi artinya satu jurusan dengan satu program studi. Dan mungkin ke depan kita akan upayakan juga ada program studi dengan jumlah jurusan. Ya, apalagi sekarang kita sedang gencar-gencarnya menyuarakan namanya ekonomi biru dan yang seperti mungkin FPIK ini jadi salah satu solusi itu Pak ya Ibu ya, untuk bagaimana berkontribusi untuk pembangunan Maluku, pembangunan Indonesia ke depan. Pak Wis, saat ini fokus Fakultas Perikanan sendiri apa, Mas, Pak? Fokus nih, Fakultas Perikanan secara luas. Ya memang bicara soal fokus karena kita ini wilayah pulau-pulau kecil, ya pulau kecil. Jadi kita punya fokusnya itu ke pulau-pulau kecil. Maluku ini walaupun wilayah pesisir tapi fokusnya pulau-pulau kecil. Kita punya pulau sekarang berjumlah 1.300 CB. Nah demikian itu yang menjadi fokus kita. Lulusan kita nantinya akan mengupayakan mereka akan mengupayakan peningkatan kesejahteraan dari masyarakat yang ada di pulau kecil. Jadi kita mengharapkan lulusan kita itu berkontribusi bagi pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di pulau kecil. Itu ciri khas dan sebenarnya ada di Maluku. Nah, mesti menjadi perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena semua punya wilayah pesisir, tapi keunikan di Maluku kita punya pulau kecil yang cukup banyak.
Dan di pulau-pulau kecil itu didiami oleh masyarakat yang mesti diberdayakan dari sisi ekonomi mereka. Artinya kalau mereka ada di pulau dengan kerentanan dengan berbagai masalah, solusinya ketika pusat kita mampu berkontribusi bagi pengembangan kehidupan mereka itu fokus kita ke sana. Jadi semua jurusan dan program studi yang ada di fakultas ini berkontribusi mulai pemroblautan, berbicara tentang eksplorasi sumber daya, ada blockchain, kemudian ada manajemen, sumber daya ada di sana, kemudian budidaya. Rencananya sekarang program budidaya itu menjadi ikon dari Kementerian Kelautan untuk peningkatan budaya yang ada di Maluku. Kemudian dari sisi pengombatan perikanannya BSP, produksi BSP, lalu ada teknologi hasil. Jadi hasil-hasil itu diolah, itu produktivitas terlahir dan Maluku untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan terakhir pemasarannya adalah pebisnis. Itu yang fungsi negara itu. Berarti sesuai dengan arah pemerintahan sekarang juga. Hilirisasi IMRT. Jadi mulai ke desa-desa, mulai wilayah-wilayah pesisir. Cuman Pak, tadi Bapak sudah memberikan gambar secara umum gitu Pak ya. Cuman yang mungkin jadi pertanyaan teman-teman sekarang ini, apa sih yang sudah dilakukan FPIK Unpad sendiri untuk mencapai hal yang tadi Bapak sampaikan? Apakah ada pusat studi atau satuan tugas atau apalah istilahnya yang memang sekarang sudah bekerja konkret untuk mewujudkan hal yang tadi Pak? Kasih. Memang sebagai orang perguruan tinggi kita punya kriteria perguruan tinggi dunia. Ada pemasaran, kemudian ada penelitian, dan ada pengabdian masyarakat. Yang sudah kita lakukan sampai saat ini, kita berkontribusi dari sisi melahirkan inovasi baru, teknologi baru bagi masyarakat. Jadi dengan pengabdian masyarakat banyak hal yang telah kita buat ke masyarakat. Hasil-hasil inovasi kita, hasil-hasil penelitian kita yang mesti diempatkan oleh masyarakat. Misalnya saat ini untuk rumput laut, untuk rumput laut itu banyak produk diversifikasi yang telah dihasilkan oleh dosen kita. Malah banyak produk-produk rumput laut sudah dijadikan kebanyakan dari rumput laut itu sangat banyak, dan itu sudah bisa dihasilkan oleh dosen-dosen yang ada di Fakultas Perikanan, Ibu Pauta. Selain itu kita juga punya pusat studi yang di bawah lembaga penelitian dari masyarakat di Universitas Batu Burang. Saat ini kita punya ada pusat unggulan kepulauan, kemudian ada pusat studi pulau-pulau kecil, kemudian ada pusat masyarakat kepulauan, kemudian ada pangan dan gizi. Kita juga punya salah satu yang luar biasa, pusat kemaritiman. Jadi dari pusat-pusat itu telah menghasilkan berbagai inovasi yang sudah dikembangkan oleh masyarakat. Ini sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi misalnya pangan dan gizi, pusat pangan dan gizi, sumber daya kelautan dan perikanan ini bisa menghasilkan pangan bagi kebutuhan masyarakat, bukan saja di Maluku tapi juga di Indonesia secara utuh. Jadi itu yang bisa kami lakukan sebagai dunia perguruan tinggi. Artinya kita menghasilkan inovasi, dan inovasi itu bisa dimenangkan oleh masyarakat. Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong soal rumput laut itu, saya jadi ingat salah satu guru besar dari FPIK juga Pak, yang studi tentang itu mungkin, atau sekarang belakangan ini kita sering menulis soal beliau, Prof. Alex. Prof. Alex Trobun. Sahabat antara Prof. Alex ini mantan wamen Pak ya, di zaman pemerintahannya Pak SBY kalau saya tidak salah. Luar biasa. Jadi ada produk dari FPIK Unpati sampai jadi wamen. Ini yang luar biasa sebenarnya. Ibu Noni, saya ingin Ibu menambahkan sedikit soal bagaimana manajemen apa tadi, manajemen perikanan, sumber daya kelautan, manajemen sumber daya perairan. Bagaimana upaya FPIK sendiri untuk memaksimalkan sampai sekarang kita belum melihat konkretnya seperti apa. Iya. Kalau dari jurusan manajemen sumber daya perairan ya, atau tadi saya mau tambahan bahwa terkait dengan ekonomi ya, karena kami ini lembaga HDK. Jadi kami dari Fakultas Perikanan sudah menyelenggarakan seminar internasional dengan melibatkan para pakar mulai dari Australia, dari Jepang, untuk terkait dengan ekonomi biru. Dan itu hasil penelitian dari para dosen yang ada di Fakultas Perikanan itu ini didesimikasi pada saat seminar. Nah, kembali
terkait dengan Fakultas Perikanan berperan, ya. Kami juga punya beberapa staff juga dipakai sebagai konsultan, ya, untuk menghasilkan naskah-naskah akademik terkait dengan misalnya Maluku Numbu Ikan Nasional walaupun sampai sekarang belum boleh, ya. Tapi itu naskah-naskah itu berasal dari kami Fakultas Perikanan melakukan seminar khusus untuk tanah pemakitan dan hasilkan ide-ide gagasan-gagasan untuk bagaimana Maluku sebagai ikan nasional. Walaupun sampai saat ini masih belum, ya. Nah, dan selain itu juga, itu kalau dari seperti tadi Pak Dekan jelaskan bahwa kita itu lengkap, ya, dari dulu sampai ke hilir. Nah, kalau untuk staf dosen di sini, kami yang tadi sudah dikatakan bahwa kami melakukan Tridharma kumulatif. Nah, salah satunya itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, hasil-hasil penelitian daripada para staf ahli itu selalu didiseminasikan pada masyarakat sistem maupun juga karena Maluku terutama Pulau Ambon ini, ya, kita tahu bahwa Maluku ini provinsi kepulauan di mana laut itu menjadi alat sakubah, ya. Jadi juga dimulai dari sekolah-sekolah juga menanamkan cinta bahari secara laut. Ya, jadi itu beberapa hal dan juga ada juga kerjasama terkait juga guru ekonomi ini yang sementara sudah dilakukan oleh Fakultas Perikanan dengan Pak Opri, ya, Motion Conservancy Sukut. Bagaimana kita membuat naskah untuk mengendalikan, mengelola sumber daya perikanan dan hutan yang ada berbasis kantor yang seputaran. Kita melakukannya di Jepang ya. Kerjasamanya di itu berbeda dan harusnya Jepang yang mendekati kita harusnya. Belajar. Tapi Jepangnya yang belajar kemarin. Jepang yang belajar sini. Harus itu harus ini ya, harus jadi contoh juga yang soalnya kita ini wilayah kepulauan. Ya. Akan lucu kalau misalnya kita wilayah kepulauan tapi kita belajar ke negara yang tidak punya wilayah pulau. Itu agak lucu sekali. Nah, berbicara soal ekonomi biru, kita akan ngomongin soal program pemerintah nih Pak, Ibu. Bagaimanapun kampus ini hanya sebagai istilahnya pemberi solusi, pemberi pikiran-pikiran dan masukan untuk pemerintah gitu. Kita punya presiden yang sekarang ini sedang ada program yang namanya Asta Cita. Beberapa wilayah itu menerapkan Asta Cita itu berbasis kearifan atau pangan lokal. Maluku sendiri kita dikenal dengan wilayah kepulauan. Bagaimana nih Pak tanggapannya? Bapak atau Ibu mau jawab? Keseret. Ya, oke Pak. Pas saya dulu Pak. Ya, tadi bicara soal kita punya salah satu profesor yang dia pernah jadi wamen lokal Perumbun. Memang belakangan ini sementara salah satu yayasan yang sudah melakukan kajian kita itu juga dalam penyiapan pangan dari rumput laut akan membuat laboratorium kultur jaringan overall dan fokusnya itu di Kepulauan Ki, Maluku aja, Maluku Tenggara dan pasti akan ada industri luar biasa dari rumput laut bagi mendukung program pemerintah ketersediaan pangan. Tidak hanya dari rumput laut tetapi juga ada banyak hal dari ikan dan sebagainya. Kita punya banyak produsen yang sudah dibilang tadi sudah berkontribusi, misalnya kita punya teman-teman dari teknologi sport karena ada punya rapor, mereka sudah berkontribusi misalnya di Desa Parigi di Pulau Seram di Wahai sana, mereka lebih banyak mendampingi masyarakat dalam pembuatan ikan keri. Kemudian itu salah satu langkah yang dilakukan bagi kontribusi terhadap apa yang diinginkan pemerintah. Itu yang kami pikirkan. Tetapi banyak juga yang berkontribusi. Memang dilihat kita dari Fakultas Perikanan dan Kelautan ini kita punya banyak kekurangan juga. Ketersediaan sarana prasarana pendukung, ya itu ya, misalnya laboratorium mendukung hasil penelitian untuk peningkatan upaya untuk menjawab keterjangkauan dari pemerintah. Jadi memang ini juga menjadi perhatian serius dari kepemimpinan rektor saat ini. Beliau akan tetap kontribusi bagi Fakultas Perikanan. Memang Fakultas Perikanan ini merupakan
istilahnya ujung tombak untuk Sulawesi Timur. Karena kita punya pola timnya pokok itu adalah Bina Mulia Kelautan Bahanda. Dengan demikian seluruh arahan kegiatan untuk pengembangan Universitas Muda itu harus berlandaskan pola timnya pokok dan karena merupakan ujung tombaknya tuh. Bagaimana pengembangan ke depan. Dengan demikian berkaitan dengan program-program pemerintah, kami tetap ada mendukung dari sisi inovasi yang kami lahirkan lewat penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para dosen, tapi juga lewat pengabdian masyarakat yang dilakukan secara nyata bagi masyarakat. Jadi tetap untuk mendukung pangan dari laut kan tetap akan mendukungnya. Yang penelitian-penelitian akan dilakukan tadi. Ibu, boleh tambahan? Ya, kita kembangkan studi dekat dengan alam dan laut ya. Untuk program tingkat. Saya kira dari Fakultas Perikanan ini banyak sekali yang sudah melakukan penelitian-penelitian terkait dengan produk anak dari air. Ya, jadi bukan cuma saja di laut, tapi dua ikan yang paling terkenal. Tetapi ada juga dari biota-biota lainnya seperti di sana di kenang-kenangan dan segi juga sangat berpotensi untuk mendukung ketahanan pangan di sektor mata. Jika taubat tidak bersahabat, mana masyarakat itu akan mengeksploitasi sumber daya yang ada pada wilayah sisi maka pada daerah pasar. Jadi itu udah sementara di apa ya teliti ya makanya dengan produk-produk pangan dari laut aku pun membuat pemakan dengan Menarik. Kalau mau pangan dari obat padan dari laut itu juga sebenarnya kemarin saya dapat info, sempat baca-baca juga mengikuti salah satu pidato dari Pak Prof. Samuel Tumuri. Ya, Beliau kemarin berbicara soal konservasi siput pela. Kemudian Prof. Alex Ratrawun berbicara soal pemanfaatan rumput laut. Nah, harusnya ini yang bisa jadi ini Bu ya, apa namanya, buat inovasi bagi pemerintah kita. Cuman sayangnya sampai sekarang belum ada titik terang aku untuk apa pengembangan ini dari pemerintah pusat untuk mendukung ini, Pak ya. Atau sudah dari tapi berharap dengan pemerintahan yang baru. Iya, kemarin kan sudah ada diskusi sebenarnya dari pihak universitas ya, ada beberapa pakar kita yang diundang, ada Prof. Warnis, kemudian ada Pak Games, Toto Games Afra Haks dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, itu memberikan kontribusi pikiran bagi Pak Gubernur yang baru, Pak Gubernur dan Lagu untuk nantinya mendesain program-program bagi peningkatan ekonomi masyarakat di Maluku dari laut. Itu gitu yang pada tentu. Jadi mudah-mudahan kiran-kiran strategis itu akan diberadaptasikan. Tidak hanya sebatas di dalam kertas atau dokumen, tapi yang ditunggu oleh masyarakat itu adalah implementasinya. Memang kami percaya bahwa Lumbung Ikan Nasional merupakan program unggulan di Maluku yang belum terrealisasi sampai saat ini. Mudah-mudahan pemerintahan ini bisa dilakukan. Ya, tetapi ya Pak, Ibu, istilahnya sekarang berubah dengan Pak apa namanya pemimpin yang baru. Pak Hendrik ini istilahnya berubah, bukan lagi Lumbung Ikan Nasional. Jadi hilirisasi sektor perikanan. Ya, mungkin namanya itu berubah. Iya, namanya berubah. Ya, mungkin konsepnya sama, cuman nomenklaturnya aja yang berubah. Cuman yang ingin ditekankan di sini tuh ini sih Pak Ibu apa namanya hilirisasi sektor perikanan. Makanya tadi senjata dengan apa yang disampaikan oleh Bu Noni tadi, bagaimana mengolah hasil-hasil di wilayah pesisir dan lain sebagainya. Mungkin nih terakhir deh Pak, tanya terakhir. Fakultas Perikanan dengan segudang ide, dengan segudang program yang mereka miliki, prospeknya kemana Pak untuk mahasiswa? Kita ngomong mahasiswa, prospek kerjanya. Saya sebagai mahasiswa misal, kalau saya kuliah di FPK ini mau jadi apa ya? Biasanya kan ada pertanyaan begitu. Monggo dijawab. terima kasih. Memang lulusan kita itu diserap pada banyak sektor sebenarnya. Jadi kalau ya selain Pak mantan rektor kita itu Pak Satena bilang, bukan nama orang perikanan banyak dia di bank. Kalau dia bisa minta paling banyak diserap di bank gitu. Saya tidak tahu juga karena memang banyak juga terbit-terbit yang dibutuhkan oleh masyarakat dan butuh orang perikanan yang bisa memberikan analisis-analisis terkait dengan pemberian gitu oleh bank. Sehingga paling banyak diserap di bank. Tetapi bukan saja bank, kita punya di dinas perikanan, kemudian di pemerintah daerah, kemudian juga ada di LSM, ada di yang juga sekolah pendidik, ada dosen gunung sebagainya gitu. Yang saya mau lihat bahwa saya mau bilang gitu, laut itu merupakan ladang kehidupan bagi orang di Maluku.
harus menjadi perhatian bagi kita gitu. Jadi lulusan kita sebenarnya tidak hanya berorientasi sebagai ASN, ini diharapkan. Mereka harus jadi entrepreneurship atau wirausaha muda yang akan membuat usaha-usaha baru di perikanan. Sebenarnya peluang untuk mengembangkan perikanan dari sisi wirausaha itu sangat banyak. Nah, yang ini dari generasi muda ini apa sih dulu, Pak? Mereka datang di Fakultas Perikanan dan kami akan mendidik mereka tidak sebagai ASN tetapi sebagai entrepreneurship. Itu harapan kami ke depan wirausaha muda sehingga potensi sumber daya alam yang tersebar di berbagai pulau-pulau kecil ini bisa dikembangkan oleh mereka, bisa bisa dikembangkan oleh sarjana-sarjana kita, harapan. Jadi kami juga berharap sahabat antara kami juga berharap bahwa mahasiswa Fakultas Perikanan dari tahun penurunan banyak yang masuk ke hukum ini. Saya mengajak saat ini ditantang mereka harus masuk perikanan. Dari sisi perikanan, dari sisi akreditasi kita sudah unggul 5 program studi. Sudah unggul 5 program studi kurang satu. Jadi kan mereka mau cari mana? Dari sisi kualitas lulusan kita tidak meragukan sarjana Fakultas Perikanan. Dengan demikian kami mengajak mereka untuk mari datang ke Fakultas Perikanan. Mereka akan didik di seluruh program studi yang ada sehingga mereka mampu kembali ke masyarakat untuk mengembangkan sumber daya perikanan dan kelautan yang sangat banyak, yang sangat luar biasa, yang berlimpah ruah, yang Tuhan sudah anugerahkan ini untuk kemakmuran rakyat. Kami tunggu mereka. Saya sih, Bu. Tambahin, Bu, sedikit ya. Sebelum kita mengakhiri podcast hari. Ya, mahasiswa Fakultas Perikanan ini lulusan ya paling diterima di setiap bidang pekerjaan. Ya, tadi Pak Dekar katakan bahwa kibat ya dan itu selalu jadi pertanyaan bagi masyarakat. Bapak bukan mahasiswa dari fakultas yang punya kaitan langsung ya dan perbankan, tetapi dari Fakultas Perikanan. Dan itu hasil dari kami Vestas juga melakukan riset tadi seperti tadi dikatakan bahwa memang banyak para kreditur, calon kreditur ya, adalah masyarakat nelayan. Nah, itu yang membuat mahasiswa kami lulusan nanti untuk kami pun mampu menganalisis kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh para nelayan yang bekerjasama dengan itu betul sangat besar. Dan karena laut ini adalah sumber ladang kehidupan ya bagi terutama bagi masyarakat pesisir ya. Jadi kami berharap ke depan bahwa mahasiswa yang dikatakan mahasiswa jamak Gen Z ini harusnya terpikir bahwa menjadi PNS itu bukan jalan keluar, tetapi bisa menjadi entrepreneurship ya, wirausaha muda. Jadi kami mengajak para sahabat Nusantara, sahabat Artara, mari bergabunglah dengan Fakultas Perikanan yang sudah terakreditasi 5 program studinya. Dan jangan lupa bahwa Fakultas Perikanan ini yang dari awal mulanya itu terakreditasi A dari awal sampai saat ini. Jadi mari bergabung dengan Fakultas Perikanan dan kalau lupa Anda akan menjadi wirausaha. Ya, itulah sahabat Antara obrolan kita hari ini dengan Pak Dekan dan Ibu Wakil Dekan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Sebenarnya kita masih mau banyak hal yang diobrolkan karena tadi Pak Dekan juga sangat berhati-hati, bisa suka ini ya, apa namanya, suasananya kalau Pak Dekan ngomong itu antusias begitu. Tapi kita harus menyudahi obrolan kita hari ini. Sampai jumpa lagi sahabat Antara di podcast Antara Maluku Bercerita selanjutnya. Saya Didi Aziz bersama dengan Pak Yoi Stopro Anadi Bunori pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.